Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi'aunillah wa bifadlillah wa birahmatillah wa bisyafaati sayyidina Muhammadin ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai, pemirsa, pendengar sekalian yang kami hormati. Sebelum kita mengkaji kajian dalam menyambut datangnya buka bersama, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segala pemberiannya kepada kita semuanya, rahmat, ridhonya, ma'unah dan hidayahnya selalu diberikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan dijadikan orang yang bahagia fid dini wa dunya wal akhirah. Yang kedua, sholawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang diutus Allah untuk menjadi tauladan, menjadi contoh untuk kita semuanya, khususnya kita sebagai umat Islam. Segala yang beliau ajarkan merupakan jalan yang benar, jalan yang diridhoi Allah, yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selalu menjadi amal yang soleh, yang diterima oleh Allah dan manfaat barokah fid dunya wal akhirah. Dan kita semua mudah-mudahan mendapatkan syafaat beliau, yang kita harapkan syafaat beliau di dalam menjalankan agama, di dalam menjalankan perintah, di dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan syafaat ini diberikan kepada kita semuanya, yang akhirnya kita menjadi orang selamat dunia dan akhirat. Pemirsa yang kami hormati, di dalam kajian ini menjelang buka bersama, bahwa kita sebagai umat Islam, yang perintah utama di dalam rukun Islam adalah kita harus bersyahadah. Yang kedua, kita melaksanakan tugas kewajiban yaitu sholat. Yang ketiga adalah zakat. Yang keempat puasa. Yang kelima adalah untuk ibadah haji. Namun di dalam kajian ini berkaitan menjelang buka bersama, maka kita akan berbicara bagaimana kita melakukan puasa yang kita laksanakan itu menjadi puasa yang benar-benar menjadikan peningkatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam iman dan takwa, yang akhirnya menjadi akhlakul karimah, yang bisa menjadikan kita menjalankan perbuatan-perbuatan yang dituntun Rasulullah, yang dituntun untuk kita ini menjadi orang yang bisa menjalankan perintah yang benar dan juga menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang kami hormati, kita di dalam hidup ini hanya Allah memberi, hanya Allah meminjami, dan yang kita adalah ketiganya adalah mencampiri. Kita semuanya tanpa pemberian Allah tidak akan bisa apapun. Kita tidak akan mampu apapun.
Karena itu pemberian Allah ini, marilah kita gunakan dengan sebesar-besarnya nikmat yang diberikan Allah kepada kita semuanya, yaitu menjalankan dan menjauhi. Artinya menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Kita diharapkan selalu berharap kepada Allah agar perbuatan kita ini tidak menjadikan amal yang soleh, yang manfaat maslahah fitini wa dunya wal akhir. Pemirsa yang kami hormati, di dalam hidup ini, khususnya dalam rukun Islam yang keempat ini adalah puasa. Puasa merupakan salah satu tanda agar kita menjadi orang yang bertakwa. Karena dalam berpuasa, jika diperintah dalam perbuatan satu, dilarang berbuat secara semaunya sendiri. Artinya untuk kita dalam puasa itu diharapkan menuntun dalam berbicara, menuntun dalam perbuatan, menuntun dalam akhlak yang kita lakukan. Maka Rasulullah bersabda, al-jannatu mustaqotun ala arba'ati nafar. Sesungguhnya surga itu merindukan dari 4 golongan. Yang pertama adalah orang-orang yang dirindukan surga adalah wahafidil lisan, yaitu orang-orang yang diberi kemampuan untuk menjaga lisannya. Artinya lisan ini bermanfaat di dunia dan di akhirat. Yang kedua, setelah wahafidil lisan, kita ini diharapkan ucapan-ucapan yang baik, termasuk yang dirindukan surga adalah tahlil Quran, untuk supaya mempelajari, untuk memahami, atau bahasa di dalam Ramadan harus membaca Al-Quran, karena Al-Quran penuntun bagi umat Islam. Di dalam ini kita berharapkan Al-Quran menjadi pedoman hidup kita. Al-Quran menjadi penuntun kita semuanya, dan termasuk di dalam hari-hari yang kita lakukan dalam bulan Ramadan ini. Yang ketiga, kita diharapkan ini agar kita dalam melaksanakan ibadah, kita juga berpikir kepada orang lain, yaitu wa mut'aimil ji'an. Kita diberikan kemampuan membantu orang lain, memberi kepada orang lain, terutama yang membutuhkan. Kita dilebihkan oleh Allah, mari berusaha. Mudah-mudahan apa yang diberikan Allah, yang dipinjamkan Allah ini, baik ilmu, harta benda, atau kekuatan, menjadi manfaat barokah fi dunya wal akhir. Yang terakhir adalah, yang dirindukan surga adalah wasyaumu Ramadan, orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat pada diri kami sendiri dan para pemirsa muslimin muslimat sekalian. Mudah-mudahan kita selalu diberi oleh Allah kekuatan, iman yang kuat, iman yang mantap, sehingga perbuatan kita ini menjadi amal yang soleh, yang manfaat barokah fitini wa dunya wal akhirah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan pemirsa sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.